Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan meskipun dalam keadaan online pada siang hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan, kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ferdiansyah. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 3. Saya di sini ditemani oleh kedua pemateri kita, yaitu yang pertama Mbak Lutfi Maratus Solihah dan yang kedua yaitu Mbak Diah Alvina. Untuk pemateri yang pertama yaitu mengenai mubtada akan disampaikan oleh Mbak Lutfi Maratus Solihah, dan untuk materi yang kedua yaitu khobar akan disampaikan oleh Mbak Diah Alvina. Mubtada dan khobar adalah dua isim yang membentuk susunan jumlah ismiyah. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan atau yang biasanya disebut dengan subjek, biasanya terletak di awal kalimat. Kaidah mubtada yang pertama, setiap mubtada harus marfu atau rafa tandanya yaitu dhammah. Yang kedua, umumnya mubtada terletak di awal kalimat. Yang ketiga, secara umum mubtada itu ma'rifat, bukan nakirah. Yang keempat, mubtada bisa juga berupa isim dhamir. Jenis-jenis mubtada. Mubtada terbagi menjadi dua. Yang pertama, mubtada yang terdiri dari isim zahir, yaitu mubtada yang lafadznya menunjukkan pada musammanya atau sesuatu yang mempunyai nama tanpa diqayyidi. Contohnya, Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Al-bantu mujtahidatun, gadis itu bekerja keras. Allahu sami'un, Allah mendengar. Yang kedua, mubtada yang terdiri dari isim dhamir, yaitu mubtada yang terdiri dari dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Ada 14 yang huwa, huma, hum, dan seterusnya itu. Contohnya, ana talibun, saya pelajar. Huwa ghaniyun, dia laki-laki kaya. Hiya tabibatun, dia perempuan seorang dokter. Baik, untuk materi yang kedua membahas tentang khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah mubtada atau disandarkan kepada mubtada. Adapun i'rab khobar mengikuti i'rabnya mubtada, yakni rafa. Dalam bait alfiyah berbunyi seperti ini. Wa rafa'ul mubtada ambil ibtida, kata rafu khobaran bil mubtada. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis khobar. Khobar sendiri dibagi ke dalam beberapa jenis, dan dalam kitab-kitab nahwu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khobar itu terbagi menjadi 3, yakni khobar mufrad, jumlah, dan khobar jumlah. Namun rujukan yang kami pakai pada pembahasan kali ini ialah Risatul Aqlam. Di sini khobar dibagi menjadi 2, yakni khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah dan tidak berupa fi'il jumlah. Contohnya, Zaidun qa'im, Al-Zaidani qa'iman, Al-Hindatu qa'imatun. Yang kedua, khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad dibagi menjadi khobar jumlah dan khobar syibh jumlah. Khobar jumlah sendiri dibagi menjadi 2, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah khobar, susunan mubtada khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Adapun jumlah fi'liyah adalah susunan yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh khobar jumlah ismiyah yaitu Zaidun jariyatun zahibatun. Adapun contoh dari khobar jumlah fi'liyah ialah Zaidun qama abuhu. Adapun yang kedua yakni khobar syibh jumlah terbagi menjadi 2 juga, terdiri dari dzaraf majruf dan jar majrur. Jar majrur berarti untuk keterangan
tempat dan juga waktu. Adapun yang jar majrur itu karena kemasukan huruf jar. Contohnya khobar yang huruf madruf itu zaidun indaka. Adapun contoh dari khobar yang jar majrur ialah zaidun fiddar. Baik, untuk slide yang selanjutnya adalah tentang setiap khobar jumlah yang terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah harus mempunyai robit yang kembali pada mubtada. Adapun robit-robitnya ini ada 4, yaitu 1. Isim domir. Contohnya zaidun qama abuhu. Jadi isim domirnya berupa domir hu. Yang kedua, isim isyarah. Contohnya walibas taqwa dzalika khair. Isim isyarahnya terdapat pada kata dzalika. Adapun yang ketiga, mengulangnya mubtada. Contoh terdapat pada ayat al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'ah yang kedua atau kata al-qari'ah yang kedua itu adalah bentuk pengulangan daripada mubtada yang ada di depan tersebut. Yang keempat, amumnya yang memasukkan mubtada. Contoh nikmar rajulu zaidun terdapat pada kata ar-rajulu. Baik, selanjutnya ialah susunan mubtada dan khobar yang harus sesuai. Ada 3 ketentuan, yakni jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Contoh zaidun qaimun. Dari mubtada dan khobarnya sama-sama berupa mufrad. Yang kedua, jika mubtadanya musanna atau jamak, maka khobarnya pun juga harus musanna atau jamak. Misal zaidani qaiman. Yang ketiga, jika mubtadanya muannas atau mudzakkar, maka khobarnya pun harus berupa muannas atau mudzakkar. Contoh khobar yang mudzakkar muslimun sholihun, yang muannas muslimatun sholihatun. Baik, sesi penyampaian dan penyajian materi telah selesai dibacakan oleh Mbak Lutfi dan Mbak Diah. Maka bisa kita tarik kesimpulan, yaitu mubtada adalah isim marfu atau dalam kurung kata kerja yang dirofa yang terletak di awal kalimat. Misal kita ambil contoh, ar-rajulu muslimun. Ar-rajulu adalah mubtada. Setiap mubtada harus marfu. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat, namun terkadang tidak atau dalam kurung pada kasus-kasus tertentu. Secara umum juga mubtada itu makrifat dan bukan nakirah. Selanjutnya, khobar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Misalnya seperti pada contoh tadi, yaitu ar-rajulu muslimun. Muslimun, kata tersebut adalah khobar yang menyempurnakan makna mubtada. Seandainya tidak ada khobar tersebut, maka kalimat tadi tidak akan dipahami maksudnya. Baik, sesi presentasi sudah selesai dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.